Semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Bapak Andrianus Widiasera. Sangat luar biasa, terima kasih. Selamat datang atas kehadirannya Bapak beserta rombongan. Disampaikan tadi rombongannya 24 orang dari 25, berarti hanya satu yang tidak ikut, gitu ya? Luar biasa, tepuk tangan untuk DPRD Malaka. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 Bapak Ronaldo, Wakil Ketua 2 Bapak Lambertus dia. Mohon maaf Pak ya. Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 2, Ketua Komisi 3, Wakil Ketua Komisi 2, Wakil Ketua Komisi 3, dan juga Wakil Ketua Komisi 1, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Malaka, serta Sekwan dan stafnya yang hadir, semua rombongan tentu kami hormati dan tentu kami muliakan. Saya ingin menyampaikan satu bait pantun dulu untuk menyambut kehadiran dari seluruh anggota DPRD dari Kabupaten Malaka di Kota Batam. Elok niang bunga cempaka, harumnya semerbak sampai ke kota. Terima kasih DPRD Kabupaten Malaka sudah berkunjung ke Kota Batam yang kita cinta. Yang kami hormati juga bersama dengan kami Bapak Demi sebagai staf ahli Wali Kota Batam, Kadis Parbud, Bapak Ardi, juga Kadis Kominfo. Assalamualaikum. Karena setelah ini baru ke kantor DPRD Kota Batam, betul ya? Cuman semalam Pak Wali Kota Batam menghubungi kami diminta untuk menerima dan bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Malaka beserta rombongan di kantor Pemko saja. Di kantor Pemko saja karena Pak Wali Kota Batam beserta jajaran memang hari ini lagi full kegiatan. Dan Pak Wali Kota menganggap Ketua DPRD Kota Batam juga tidak ada kegiatan, katanya gitu. Dianggap nganggur. Padahal hari ini juga sebenarnya kami Ketua DPRD Kota Batam beserta jajaran ini rapat TMMD dengan Dandim. Karena ini perintah Wali Kota Batam dalam rangka memberi penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD Kabupaten Malaka dan Ketua. Artinya pertemuannya cukup di ruangan ini saja. Soal kunjungan silahkan nanti dari sini bisa ke kantor DPRD Kota Batam atau di tempat atau instansi lain yang memang dituju, gitu ya. Tapi pembahasan atau diskusi atau kunjungan itu kami persilahkan untuk di ruangan ini, gitu ya. Setelah ini kemana Pak Ketua? Ketika DPRD ya? Pariwisata, Sekretariat Dewan, DKTR. Nah, Kepala Dinasnya sudah di sini juga. Jadi artinya pertemuan cukup di sini, bisa enggak kayak gitu? Nanti fotonya silahkan gitu ya. Gimana tadi tahu Pak bahwa ternyata Kabupaten Malaka ini berdampingan atau berdekatan dengan Timor Leste, gitu ya. Berdekatan dengan Timor Leste atau perbatasan dengan negara tetangga yang tentu ini punya kesamaan dengan Batam. Batam ini juga berdekatan dengan Singapura, berdekatan dengan Malaysia, juga dekat dengan Thailand, Filipina dan seterusnya. Karena mungkin kesamaan tersebut bisa jadi
dari DPRD Kabupaten Malaka ini bisa untuk saling berdiskusi dengan kami di DPRD Kota Batam, yang memang Kota Batam ini Pak, sebenarnya Kota Batam ini baru juga. Dulu itu atau sekarang namanya BP Batam. BP Batam, yang dulu namanya apa istilahnya? Sebelum otorita. Ada satu nama lagi. Kemudian otorita, terus sekarang dirubah oleh Pak Jokowi menjadi BP Batam. Nah, jadi di Batam ini, Bapak dan Ibu, ada dua kepemerintahan. Ada Pemko Batam, dua dari Oda, otonomi daerah, dan juga ada kepanjangan dari pemerintah pusat, yaitu Otorita Batam, yang kemudian berganti nama menjadi BP, Badan Pengusahaan Kota Batam. Jadi ada dua kantor. Tahun 2019, kedua pemerintah ini digabung oleh Pak Presiden Jokowi dengan istilah ex officio. Wali Kota Batam terpilih ini menjadi kepala BP Batam, yang kantornya di belakang sini. Jadi dua kantor, satu sopir atau satu nahkoda, kira-kira seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar memacu visio ini, memang pembangunan Kota Batam bisa dipercepat. Yang wilayah tugasnya sebenarnya berbeda-beda antara wali kota dan kepala BP Batam. Namun kepala BP Batam dan wali kota Batam ini bisa disinergikan oleh satu orang. Terus perkembangan berikutnya tahun 2000-nya. Kalau APBD-nya ini 4,4 triliun di Kota Batam ini. Nah, pendapatan asli daerah Kota Batam ini semua bersumber dari pajak dan retribusi. Kota Batam tidak punya sumber daya alam. Mungkin di Malaka banyak ya, kayak gas apa itu banyak ya? Tidak ada sumber daya juga. Sumber daya alam tidak ada. Pertanian kan? Alam paling mana? Berdekatan dengan Singapura, Batam ini kemudian pariwisata. Batam ini ya kalau dianggap kemajuannya sepesat atau secepat ini, ya bapak-bapak dan ibu-ibu dari DPRD Kabupaten Malaka bisa melihat secara langsung. Inilah pembangunan yang terus digesa, inilah kemajuan yang terus digesa di Kota Batam dengan model pemerintahan daerah yang modelnya itu gabungan antara Pemko Batam dan BP Batam. Dan karena berdekatan dengan Singapura, dengan Batam, dan mewakili seluruh jajaran pemerintah Kota Batam, baik eksekutif maupun legislatifnya, menerima dengan senang hati, menerima dengan bahagia atas kunjungan dari DPRD Kabupaten Malaka di Kota Batam. Mungkin itu harapan kami, bapak-bapak, ibu-ibu betah di Kota Batam. Datanya berapa hari? Dijadwalkan, kalau perlu rutin setiap tahun. Itu Pak Ketua. Ya, siap. Biar kunjungan terus ke Kota Batam. Dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu bisa menikmati Kota Batam. Terima kasih. Tidak saya tutup. Saya jadi moderator saja. Ya. Nah, sumbernya nanti dari